sekarang kita lanjutkan surat Ali Imran. Dua ayat yang akan kita pelajari, ayat ke-39 dan ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Shadaqallahul azim. Ayat yang ke-39. Fanadathul malaikatu, maka menyerunya, memanggilnya malaikat. Nya siapa yang diseru oleh malaikat, yang dipanggil? Yaitu Nabi Zakaria. Wahwa, sedangkan dia Nabi Zakaria qaimun yusalli fil mihrab, dalam keadaan berdiri sedang melaksanakan sholat di mihrab. Annallaha, malaikat berkata, sesungguhnya Allah yubashshiruka bi Yahya, memberikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria bi Yahya, dengan seorang anak yang bernama Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah, sebagai pembenar kalimat-kalimat dari Allah, wasayyidan, dan sebagai panutan, wahasuron, dan kemampuan menahan diri, wa nabiyyam minas sholihin, dan seorang nabi dari golongan orang-orang yang soleh. Fanadathu, maka malaikat menyeru, memanggil Nabi Zakaria, sedangkan Nabi Zakaria saat itu dalam keadaan berdiri sedang melaksanakan sholat. Malaikat berkata kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, yubashshiruka bi Yahya, Allah memberikan kabar gembira kepada dirimu dengan seorang anak yang bernama Yahya. Anakmu Yahya itu besok akan menjadi seorang pembenar kalimat-kalimat Allah. Yang kedua, dia adalah panutan bagi orang lain. Yang ketiga, dia adalah orang yang hasuron, yaitu orang yang mampu menahan dirinya. Yang keempat, dia adalah seorang nabi dari golongan orang-orang yang soleh. Baik, apa maksudnya ayat ke-39? Di ayat yang sebelumnya, para santri harus ingat masih, pada saat Nabi Zakaria mendatangi Siti Maryam di mihrabnya. Mihrabnya siapa? Mihrabnya Siti Maryam. Saat Nabi Zakaria itu datang ke mihrabnya Siti Maryam untuk melihat keadaan Siti Maryam,
Maka saat itu Nabi Zakaria selalu melihat Siti Maryam, di sampingnya telah ada makanan yang berupa buah-buahan. Padahal Siti Maryam tidak pernah sekalipun keluar dari mihrabnya kecuali beliau dalam keadaan sedang datang bulan. Siti Maryam itu pulang ke rumahnya, ke ibunya hanya pada saat beliau sedang berhalangan. Tapi saat beliau dalam keadaan suci, Siti Maryam tidak pernah keluar sekalipun dari dalam mihrabnya. Tapi setiap Nabi Zakaria melihat Siti Maryam di mihrabnya, subhanallah, buah-buahan yang ada di samping Siti Maryam, kalau saat itu sedang musim panas, justru yang ada buah-buahan itu, yaitu buah-buahan saat musim dingin. Kalau Nabi Zakaria ngecek Siti Maryam di mihrabnya pada saat musim dingin, buah-buahan yang ada di samping Siti Maryam justru buah-buahan yang hanya tumbuh berbuah pada saat musim panas. Maka karena keheranannya, Nabi Zakaria berkata, "Ya Maryam, anna laki hada." Wahai Maryam, dari mana ini buah-buahan yang ada di sampingmu? Karena ini aneh buah-buahan ini. Maka Siti Maryam menjawab, "Huwa min indillah." Wahai pamanku Nabi Zakaria, buah-buahan ini adalah pemberian dari Allah. Mendengar ucapan Siti Maryam seperti itu, muncul lagi. Apa itu? Keinginan Nabi Zakaria untuk mempunyai Nabi Zakaria sudah sering berdoa kepada Allah sebelumnya, tetapi Allah masih belum mengabulkan doa Nabi Zakaria. Tapi pada saat Nabi Zakaria mendengar ucapan Siti Maryam seperti itu, maka muncul lagi keyakinan Nabi Zakaria. Berarti Allah ini memang akan memberikan apa yang diminta oleh hambanya, asalkan permintaan hamba itu adalah permintaan yang tulus, yang sungguh penuh dengan keyakinan. Nah, makanya kalau kita berdoa, kita harus yakin 100% kepada Allah bahwa doa kita pasti akan dikabulkan. Jangan pernah berdoa sedangkan hatimu ragu kepada Allah. Maka saat itu kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Doa sebelumnya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba ya Allah dari sisimu seorang anak yang thayyib, seorang anak. Nabi Zakaria bukan hanya minta anak, tapi minta anak yang thayyib. Yang apa? Soleh, penuh dengan keunggulan. Nah, besok calon ibu-ibu, calon bapak-bapak, pada saat calon ibu-ibu ini sudah mulai kok hamil, maka minta ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Begitu doanya. Jangan minta ya Allah berikan hamba anak yang ganteng, anak yang cantik loh. Jangan begitu. Dzurriyyatan thayyibatan. Kalau sudah thayyib, sudah baik, Habib Isa kemarin jelaskan, fisiknya pasti baik. Selain itu akhlaknya pasti baik. Kemudian dilengkapi dengan ilmu yang baik. Nah, semuanya baik.
Ya, jadi minta dikaruniai anak yang baik. Baik, para santri, kita lihat doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mengucapkan Rabbi, Tuhanku. Nabi Zakaria tidak mengatakan ya Rabb, wahai Tuhanku. Apa bedanya? Apa bedanya? Tidak ada kalimat ya. Ya, apa itu maksudnya? Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Tapi Nabi Zakaria mengatakan Rabbi, Tuhanku. Apa bedanya? Kalau kita mengatakan dalam berdoa ya Rabbi, wahai Tuhan, berarti kalau bahasa ini, saat itu kita sedang menganggap Allah itu jauh dari kita. Karena apa? Ada kalimat ya, wahai. Biasanya kalau orang manggil hai, itu orang dekat, sedang dekat atau lagi jauh. Hai, gitu kan? Nah, pasti itu jauh. Tapi kalau dekat nggak mungkin hai, lah nggak mungkin. Pasti langsung panggil namanya. Paham nggak? Ya. Nah, Nabi Zakaria tidak mengucapkan doa dengan kata ya Rabbi, wahai Tuhanku. Karena apa? Nabi Zakaria selalu yakin bahwasannya Allah itu selalu dekat dengan kita. Bagaimana Allah menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, idza sa'alaka anni ibadi, apabila hamba-hambaku itu tanya kepadamu, di manakah aku ini Allah, maka jawablah wahai Muhammad, fa inni qarib, aku ini sangat dekat dengan hambaku. Allah tidak jauh dengan kita, sangat dekat. Maka kata Allah apa? Ujibu da'watad da'i idza da'ani, akan aku kabulkan doamu apabila kamu berdoa kepadaku. Nabi Zakaria paham itu, jadi saat berdoa tidak diawali dengan ya Rabbi, tapi langsung Rabbi, ya Tuhan, tidak pakai wahai Tuhan. Paham ya? Nah, ini jadi tuntunan buat kita. Jadi kalau berdoa nggak usah pakai ya. Ya Allah, wahai Allah. Saat itu kita menganggap Allah jauh dari kita. Tapi langsung Allahumma. Ya. Jangan sampai mengatakan wahai Allah. Oh, berarti Allah jauh. Tapi langsung katakan Allahumma, ya Allah. Nah, bisa paham enggak? Paham tuh?